Sesaat setelah sinar senterku menancap, terlihat jelas olehku kepala perempuan tanpa badan di atas dahan. Rambut wanita itu keriting, lebat dengan mata bulat hitam dan gigi yang berdarah. Sementara bagian lehernya nampak terputus, bekas tebasan golok yang tajam. Suara melengking itu adalah suara yang dikeluarkan oleh potongan kepala wanita itu. "Tolong, bawa aku turun. Tolonglah aku. Tolong aku," teriaknya. Karena tak ada pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan, aku mau bekerja sebagai penjaga kamar mayat. Tugasku memasukkan dan menjaga mayat di freezer yang ada di dalam ruang penyimpanan jenazah. Biasanya yang ada di kamar ini adalah jenazah yang bermasalah. Ada yang karena tidak punya sanak famili atau belum diambil keluarga. Ada pula jenazah korban kecelakaan yang akan dilakukan visum oleh dokter forensik untuk kepentingan perkara hukum dan macam-macam kasus lainnya. Tapi kali ini ada jenazah yang membuat aku sakit jantung. Mayat yang kutunggu kali ini adalah korban mutilasi dan belum diketahui identitasnya. Jenazah korban yang dipotong-potong itu dipastikan karena suatu pembunuhan sadis berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan berita korban dan televisi, mayat korban mutilasi itu ditemukan di kawasan hutan Ombang Reja, berjarak 10 km dari rumah sakit tempatku bekerja. Korban mutilasi itu hanya ada badan, tangan, dan kaki secara utuh, tapi kepalanya tidak ada. Belakangan polisi terus melacak bagian kepala perempuan malang itu. Sementara polisi ahli forensik bersama dokter memvisum bagian tubuh secara mendalam untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya korban itu. Foto-foto wanita yang dilaporkan hilang dikumpulkan dan dicocokkan dengan jenazah. Barangkali saja ada di antara orang hilang itu yang ciri-cirinya sama dengan mayat tanpa kepala tersebut. Walau ada perasaan takut, tapi aku tidak boleh tenggelam oleh rasa takut itu. Bila aku ketahuan takut, maka aku akan dipecat dari rumah sakit dan tidak diperkenankan lagi bekerja sebagai penjaga kamar mayat. Karena takut dipecat, maka aku berani-beranikan diri berjaga setiap malam di antara mayat-mayat itu. Bahkan bukan hanya melihat, di tengah malam yang sunyi pun aku harus mengurus mayat-mayat itu. Apalagi kalau ada mayat yang datang di tengah malam. Mau tidak mau aku harus mengangkat dan mengurusnya. Mayat korban mutilasi yang membuat nyaliku sedikit mengkeret itu sudah hampir 4 hari dalam freezer. Jenazah itu didinginkan agar tidak membusuk, hingga bagian kepala yang hilang ditemukan dan korban dapat diketahui identitasnya. Demikianlah yang diharapkan para petugas hukum. Malam Jumat Kliwon, 18 Oktober 2003 itu, aku berjaga di kamar mayat sendirian. Temanku Karno sedang cuti karena ibunya meninggal. Tengah malam saat hujan gerimis yang bergemericik di atap kamar mayat. Aku diganggu oleh suara perempuan merintih-rintih kesakitan. Arah suara itu datang dari bagian selatan kamar mayat, persis di bawah pohon mahoni besar berumur ratusan tahun, yang sudah ada sebelum rumah sakit dibangun. Malam itu bukan cuma kamar mayat yang sunyi, tapi keseluruhan rumah sakit yang sepi. Para suster semua berjaga di ruang suster, dan dokter jaga malam itu sibuk di kamar kerja masing-masing. Mungkin hanya aku yang kedinginan di depan kamar mayat. Kuhisap rokok kretekku dalam-dalam untuk mengusir rasa kantuk. Juga kuhirup kopi pahit bikinan istriku yang dimasukkan di dalam botol plastik. Suara rintihan itu mula-mula perlahan, tapi lama-kelamaan semakin keras.
Batinku mulai terganggu saat rintihan itu berubah menjadi longlongan kesakitan yang sangat memilukan. Suara wanita di balik mahoni pohon besar itu berubah menjadi pekikikan minta tolong. Di tengah malam di bagian selatan kamar mayat itu, dengan senter 6 baterai milik rumah sakit, aku mencari tahu sumber suara melengking itu. Pikirku, jangan-jangan ada wanita terluka atau wanita korban penusukan yang minta bantuan. Dengan langkah setengah ragu, aku menuju pohon mahoni yang gelap. Kusenteri beberapa lokasi yang ada kiranya ada sosok manusia yang berteriak itu. Tapi sayang, suara lolongan itu hanya suara. Sosok fisik orangnya tidak dapat kutemukan selama beberapa saat. Karena penasaran, aku melangkahi beberapa pohon kecil untuk mendekati pagar arah laut. Sementara hujan gerimis semakin deras, membasahi pakaian seragam putih-putihku sebagai penjaga kamar mayat. Makin melebar ruang gerakku, makin tak kutemukan sumber suara. Padahal suara semakin keras dan kencang, bahkan nyaris memekakan kupingku. Pada saat senterku mengarah ke dahan-dahan mahoni yang rimbun, jantungku berdetak hebat dan hatiku ciut seketika. Sesaat setelah sinar senterku menancap, terlihat jelas olehku kepala perempuan tanpa badan di atas dahan. Rambut wanita itu keriting, lebat dengan mata bulat hitam dan gigi yang berdarah. Sementara bagian lehernya nampak terputus, bekas tebasan golok yang tajam. Suara melengking itu adalah suara yang dikeluarkan oleh potongan kepala wanita itu. Aku melihat dengan jelas, mulutnya terbuka dan matanya membelalak. Tolong, tolong, bawa aku turun. Tolonglah aku, tolong aku, teriaknya. Demi Tuhan, seumur hidupku baru kali itulah aku melihat kepala manusia tanpa badan yang bisa berbicara. Dia adalah mayat yang tinggal kepala, tapi aneh dia bisa bicara. Yang lebih aneh lagi, suara keras itu tak mampu membangunkan orang lain di rumah sakit, atau menarik perhatian suster dan dokter yang jaga malam itu. Yang mendengar suaranya sepertinya hanya aku. Mungkin juga melihat sosoknya hanya aku di malam Jumat Keramat yang basah dan dingin itu. Bulu kuduku merinding seketika, dan rasa takut itu memuncah hebat dalam batinku. Dengan langkah agak tertatih, aku masuk ke kamar mayat. Rasa takut membuat aku terbirit-birit lari menyelamatkan diri. Kukunci rapat-rapat pintu kamar mayat yang tadinya tak terkunci. Aku menyelinap di dekat freezer penyimpanan jenazah. Di saat aku telah tenggelam di bawah meja, tiba-tiba pintu freezer itu terbuka sendiri. Ku intip dari balik bolongan meja ke arah pintu freezer. Oh Tuhan, kaki, tangan, dan badan satu persatu keluar lemari es, melompat-lompat ke arah pintu. Melihat keanehan itu, tubuhku makin gemetar. Otakku terasa berat dan pusing 7 keliling. Rasa lemas tiba-tiba menggerayangi badanku yang menggigil. Kaki, tangan, perut jenazah korban mutilasi itu berusaha membuka pintu. Karena pintu itu terkunci, kaki mayat itu menendang keras dan pintu pun terbuka. Anggota tubuh yang terpisah-pisah itu melompat-lompat keluar kamar mayat. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Aneh bin ajaib. Karena takut dipecat, sekali lagi aku memaksakan diri melawan ketakutan. Pikirku, bila mayat mutilasi itu hilang, aku bukan saja dipecat tapi dipenjarakan. Aku dianggap lalai sebagai petugas malam, hingga jenazah penting itu raib dari cold storage. Sambil terkencing-kencing, karena takut, aku merangkak sebisanya, membuntuti kemana arah potongan kaki, tangan, dan mayat wanita korban pembunuhan itu. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, demi tanggung jawab pekerjaan, aku menguntit potongan daging warna pucat itu. Dengan mata berkunang-kunang, aku dapat menyaksikan potongan tubuh itu melompat-lompat, berbelok ke arah selatan, tempat pohon mahoni yang ada kepala wanita nyangsang di atasnya.
Astagfirullahaladzim, aku terperanjat kesekian kalinya. Kepala wanita yang tadi berteriak minta tolong itu merayap seperti cicak. Kepala itu menemui kaki, tangan, dan badannya yang mendekat ke akar pohon. Sungguh di luar nalar. Tiba-tiba kaki, tangan, dan badan bersatu seperti metamorfosa kepompong, keulat, dan menjadi kupu-kupu. Setelah utuh, badan bersatu dengan tangan dan kaki, kepala pun ikut bersatu. Maka akhirnya utuh menjadi satu badan dan manusia yang hidup. Dalam keadaan telanjang bulat, sosok itu menghilang dalam kegelapan menuju arah selatan. Di luar kesadaranku, sebagai manusia, aku berteriak, memanggilnya supaya kembali ke kamar mayat. Hei, jangan pergi, kembali ke kamar mayat. Kalau kamu pergi dan hilang dari kamar mayat, saya akan dipecat. Kasihanilah saya bakal dipecat. Kembalilah ke kamar mayat, baliklah ke sana. Pintaku sambil menunjuk ruang kamar mayat. Sosok perempuan korban mutilasi itu tidak bergeming. Dia tetap pergi dan menghilang ke arah selatan. Aku menyentari daerah di mana arah pergi dan tak kutemukan lagi. Aku bukan saja dipecat, besok pastilah aku dipenjarakan karena lalai batinku. Kejadian aneh ini membuat jiwaku terguncang hebat. Bayangku jauh ke hal-hal negatif di depan. Kubayangkan istri dan anakku kelaparan, dan mereka datang dengan baju compang-camping membasuhku di tahanan. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Selamatkanlah aku dari kasus ini. Selamatkanlah istri dan anakku dari bencana ini. Doaku dengan gonta-ganti batin yang lesu. Aku beranjak kembali ke kamar mayat. Kulirik, pintu kloset tempat mayat mutilasi itu kabur. Anehnya, pintu pendingin yang tadinya terbuka kini tertutup kembali. Dengan perasaan was-was dan tanpa semangat hidup, kubuka kembali lemari es itu. Anehnya mayat korban mutilasi masih ada dan tetap dalam posisi semula. Lah, mayat siapa yang keluar tadi? Tanyaku dalam hati. Mimpikah aku ini? Atau berhalusinasi aku? Tanyaku bertubi-tubi pada diriku sendiri. Berulang kali kucubit tanganku, pipiku, bahkan kupukuli kepalaku dan semuanya terasa sakit. Berarti aku sedang berada di alam nyata, bukan sedang tidur atau tengah bermimpi. Besoknya aku ceritakan hal itu kepada kepala bagianku, Pak Hardi, meyakini keteranganku karena dia tahu bahwa aku orang yang jujur dan tak pernah mengada-ngada. Untuk itu aku diperkenalkan dengan polisi, penyidik korban mutilasi dan ditunjukkan foto-foto yang hilang. Mungkin ada di antaranya aku kenali. Mungkin sosok kepala yang ada dilihat ada di antara 15 foto-foto itu. Perempuan ini, tanya AKP John Sirait dari Polres Nagoya. Karena wajah wanita yang melorong di atas moni itu jelas sekali kulihat, maka aku memperhatikan satu persatu ke-15 foto yang digelar. Akhirnya, satu di antara foto itu ada yang mirip sekali dengan wajah kepala yang nyangsang di dahan mahoni. Nama perempuan itu adalah Tursinah, warga Kalitan, Pasar Jodoh, Batam Barat. Polisi segera menemui keluarga, dan benar, ciri-ciri mayat adalah mirip ciri-ciri yang diketahui keluarga atas nama Tursinah. Sementara kepala Tursinah benar-benar ditemukan di selatan rumah sakit, tempat arah yang dituju oleh sosok itu pergi dari kamar mayat. Kepala Tursinah ditemukan dalam rongsokan kapal tanker 500 meter dari rumah sakit. Kapal pengangkut minyak sawit itu terdampar 10 hari. Lalu karena terjangan gelombang dahsyat, pembunuhan mayat Tursinah 4 hari kemudian terbongkar oleh polisi, di mana dia adalah ABK kapal tanker yang menjadi kekasih gelap Tursinah. Karena dibakar cemburu hebat oleh pria idaman lain,
Pegawai tanker bernama Edwin itu membunuh Tursina dan memotong-motong mayat dengan keji. Karena aku melihat sosok hantu Tursina di malam gulita dengan gerimis yang sepi itu, maka aku mendapatkan penghargaan khusus dari kepolisian. Dengan pengalaman supernatural itu, aku dapat mengungkap suatu misteri pembunuhan yang memusingkan pihak aparat. Pihak rumah sakit pun menaikkan gajiku dan memberiku jabatan yang layak karena keberanian dan tanggung jawabku. Keberanian dan tanggung jawab itu dimaksud karena tidak kabur saat bertemu dengan hantu korban mutilasi, bahkan berhasil membantu polisi dalam usaha melacak jejak pembunuhan yang sulit diungkap. Semoga dari kisah yang saya ceritakan kali ini kita bisa mengambil hikmahnya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.